Ketika aku bicara, wahai Halim, bukan kau yang bicara. Tuhanmu lah yang berhak berkuasa atas pembicaraanmu. Itulah yang dimaksud menyeru manusia agar kembali dan kembali kepada Tuhannya. Ketika aku bekerja, wahai Halim, bukan kamu yang bisa bekerja. Tanpa uripe Allah, kamu ora bisa opo-opo. Inilah yang dimaksud menyeru manusia agar manusia kembali kepada Tuhannya. Bukan menyeru yang di luar diri. Ketika kita sok ma'rifat, kita datang segerombolan orang, wahai kaumku, akulah Rasulullah, apa begitu? Bukan begitu maknanya. Jadi ketika kita bergerak apapun sejak bangun tidur dan sampai tidur lagi, seru dan serulah, hanya Allah yang berkuasa atas dirimu. Inilah yang dimaksud menyeru manusia agar kembali ke jalan Allah, pulang kampung. Maka bila hati kita sudah demikian, itulah hakikatnya Al-Quran, itulah hakikatnya ayat-ayat Allah, itulah hakikatnya Al-Hikmah. Dengan Al-Hikmah itu hati kita bisa tenang, bisa damai, bisa enjoy saja. Kenapa? Karena sudah di dalam surganya Allah. Jadi surganya Allah tidak nunggu nanti. Yang nunggu nanti itu kan surga versi hawa nafsu. Surga versi manusianya yang masih goib, yang masih tidak ada. Tapi surganya Allah nyata dan jelas gamblang sudah ada. Apa buktinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah semua urusanmu, pulangkanlah ibadah-ibadahmu, pulangkanlah kekuasaan-kekuasaanmu, bahkan pulangkanlah hidup dan badanmu hanya milik Allah dengan rela dan ridho. Bila sudah dengan rela dan ridho kita kembalikan hak cipta milik Allah, maka Allah akan meridhoi kita. Kita selalu diperankannya dan kita selalu dikuasainya. Itulah yang dimaksud wadkhuli fi ibadi. Yaitulah ibadah, yaitulah syahadat, yaitulah solat, yaitulah zakat, yaitulah puasa, yaitulah haji versi Allah, yang mana syahadat, solat, zakat, puasa, haji sudah kembali ke pancarnya, yakni uripe Allah. Setelah menjadi wadkhuli fi ibadi, menjadi hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Lah, surganya Allah sudah ada apa besok? Kalau besok kan hanya angan-angan, halusinasi manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi kholik ketimbang jadi makhluk. Masa Tuhannya tidak dijadikan makhluk? Masa Tuhannya dikira tidak bisa ngapa-ngapain terhadap diri kita? Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka dengan begitu Allah mengajarkan langsung kepada manusianya apa-apa yang belum diketahuinya. Maka dengan bimbingan-bimbingan baiat saudara-saudara yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat itulah tujuannya agar bisa langsung berguru kepada Allah. Maka ia akan tahu apa yang belum ia ketahui. Ayat
Yang selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Wadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Apa maknanya ini? Inilah yang penuh misteri. Seolah-olah manusia bisa ingat Allah. Seolah-olah manusia bisa berzikir kepada Allah. Muhal manusia bisa ingat Allah. Muhal manusia bisa berzikir kepada Allah. Kecuali manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Yang seolah-olah yang hanya bisa berzikir kepada Tuhan hanya manusianya. Yang bisa mengabdi kepada Tuhan hanya manusianya. Pangeran ya Allah apa? Pangeran itu hanya diutus tenguk wae. Pengangguran pangeran. Kenapa? Karena yang jadi pangeran, karena yang jadi Tuhan masih manusianya. Allahnya jadi pengangguran, seolah-olah Allah tidak punya pekerjaan, seolah-olah Allah tidak berkuasa atas segala ciptaannya. Jadi yang dimaksud, maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah? Bagaimana mungkin kita bisa ingat hal yang belum pernah kita jumpai? Tidak pernah pergi ke Monas, seumpama kita tidak pernah tahu Monas. Apa itu Monas? Bentuknya bagaimana? Tingginya seberapa, ada apa di Monas itu? Kita hanya tahunya jari-jari orang tua, jari bapak, jari ibu, jari ustadz, jari kiai, jari para alim ulama. Monas itu loh begini, tinggi, di atasnya ada emasnya. Kita tidak bisa menyaksikan langsung, kecuali hanya halusinasi bayangan kita sendiri saja memikirkan Monas itu, bila kita tidak tahu sejati apa Monas yang di Jakarta itu. Jadi bila kita belum ke Jakarta, belum baiat, ya angen-angen wae. Seolah-olah Monas itu begitu, versi hawa nafsunya sendiri, versi halusinasinya sendiri. Maka satu manusia tak akan pernah sama Monasnya. Yang ini membayangkan Monas seperti ini, yang itu membayangkan Monas seperti itu. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya, yang seolah-olah bisa mengingat Monas. Padahal tidak bisa mengingat Monas. Kenapa? Karena pernah bertemu dengan Monas. Bagaimana mungkin bisa diingat apa yang belum kita temui? Muhal toh. Bagaimana mungkin kita bisa zikir kepada yang belum kita saksikan? Apa yang kita zikiri? Yang kita zikiri selama ini hanyalah versi hawa nafsu kita sendiri. Yang sesungguhnya yang kita zikiri adalah awake dewe yang merasa, yang rumongso iso zikir, yang merasa bisa berzikir. Yang diingat bukan Tuhan, tapi ingat kepada dirinya sendiri yang merasa bisa ibadah. Mengingat dirinya sendiri yang merasa bisa sholat. Mengingat dirinya sendiri yang merasa bisa berzikir kepada Allah. Maka untuk ingat kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah, ya temui Allah dulu, menghadap dulu, baru bisa ingat. Waktu duduk ketemu, waktu berdiri ketemu, waktu sholat ketemu, waktu kerja ketemu, naik motor ketemu, naik mobil ketemu, naik pesawat ketemu, semuanya serba ketemu. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Maka Allah akan menjaga manusianya dari mara bahaya hiruk pikuknya, dari mara bahaya panasnya urusan dunia.
Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maknanya bersyukur itu apa? Ingat selalu apa yang terjadi pada diri kita. Inilah kenyataan ayat-ayat uripe Allah. Dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jangan kau baca apa yang kau kerjakan itu sebagai ayatmu. Itulah orang yang kufur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan selawat dzalimin daf'ul bala agar kita terhindar dari balak-balaknya hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam buat para sahabat-sahabat yang sudah uluk salam atau yang sudah mengucapkan salam kepada saya tadi. Mohon maaf, baru saya jawab sekarang. Waalaikumsalam bagi anda semua. Waalaikumsalam bagi saudara-saudaraku semua. Live ini berakhir insyaallah pada jam 7:30. Mari kita manfaatkan sisa dari live ini. Apa yang mau ditanya atau ada yang mau bergabung ke atas silahkan. Assalamualaikum. Bahai saudara-saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santunku selalu, bahagia selalu di pagi yang indah ini. Kang Johan, Kang Warman, dan akang-akang yang lain, salam hormatku selalu. Monggo apa yang mau disampaikan atau wejangan-wejangan buat saya dan kita semua, silakan sahabat-sahabatku.
Assalamualaikum Mbah. Main jambak aja ini Mbah ini. Sehat selalu Mbah. Waalaikumsalam. Silakan Kang Mas, dari mana ini? Monggo, apa yang mau disampaikan? Mungkin ada wejangan-wejangan, pesan-pesan buat kami semua di sini. Silakan. Saya sambil merokok gantian. Monggo Anda yang berkenalan dengan yang hadir di sini. Oh, ada yang bertanya, apa temanya? Temanya adalah kiblatnya sholat adalah hati manusianya itu sendiri. Monggo silakan akang-akang. Beri perkenalan dong, dari mana saja ini? Tempat tinggalnya di mana? Kalau saya di Langkat, Sumatera Utara. Tapi asal kelahiran kota Pasuruan, Jawa Timur. Apa suara saya bisa ditangkap ini? Bisa. Alhamdulillah. Monggo. Jadi Pak, gini. Kalau kiblatnya itu hati kita, gimana cara usulinya Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholat itu menghadap hati, maknanya begini. Kebanyakan orang salah paham memahami ini. Dikira cukup eling itu sudah dikatakan sholat. Cukup eling tok, maknanya hidup ini Allah itu sudah dikatakan sholat. Maknanya kebanyakan orang salah paham di situ. Seolah-olah kita ini meninggalkan syariat, padahal tidak bisa meninggalkan syariat manusia ini. Kenapa? Karena manusia tidak punya syariat. Karena manusia hanya disyariatkan Tuhannya. Maknanya niatnya di dalam sholat ya tetap seperti syariat. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bila sudah lillah mendengawis, maknanya kalau sudah lillah, inilah tanda bukti bahwa manusia hanya dikuasai oleh Tuhannya, bukan manusia yang menguasai Tuhan. Selama ini kan seolah-olah manusianya yang merasa bisa berzikir. Selama ini kan seolah-olah manusianya yang merasa bisa ibadah. Padahal manusia tidak bisa apa-apa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholat dan ibadah bahkan hidup dan mati itu adalah milik Rabbul Alamin. Lalu manusia punya apa? Itulah yang dimaksud sholat itu yang dimaksud zikir itu yang dimaksud ingat itu. Jadi maknanya ketika kita sholat, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah itu kecilkan dirimu, setelah itu matikan dirimu. Maka Allah yang berkuasa atas dirimu, berkuasa atas takbirmu, berkuasa atas berdirimu, berkuasa atas apapun yang kau baca. Allah berkuasa atas rukuk dan sujudmu. Semuanya sudah dikuasai Allah daripada dikuasai manusianya. Otomatis manusianya tidak bisa ingat apa-apa kecuali Allah yang bisa mengingat manusianya, kecuali Allah yang bisa menggerakkan manusianya. Jadi kalau manusianya waktu sholat Allahu Akbar, hatinya keluar dari badannya, pergi ke toko, ingat cucian, ingat jam tangan yang ketinggalan, ingat apapun yang selain Allah. Apakah itu dikatakan sholat? Apakah itu dikatakan ingat? Uang yang kita ingat bukan Allah kok. Yang kita ingat hanyalah diri kita sendiri yang merasa bisa sholat. Yang kita ingat di dalam hati kita hanyalah urusan-urusan
dunia saja. Apakah itu yang dimaksud menghadap kiblat? Apakah itu yang dimaksud menghadap Baitullah? Dan apakah yang seperti itu yang menghadap Allah itu?